beruntung bagi Anda yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi Anda yang sudah ditakdirkan atau yang akan berangkat ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah ada jaminan untuk Anda akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai ziarah tersebut Anda dasari dengan lillahi ta'ala, karena taat kepada Allah, karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW, karena menjalankan perintah-perintahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah bersabda SAW, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa orang yang ziarah di kuburku, menziarahi aku, kata Rasulullah, wajabat lahu syafaati, maka kelak dia berhak mendapatkan syafaatku. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang kita andalkan kalau bukan hanya pertolongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak? Kita mau mengandalkan ibadah kita, sholat kita. Terkadang yang masih bolong atau tidak kita kerjakan dalam 5 waktu itu masih sering dan banyak. Andai kita sholat itu pun kadang tidak berjamaah, padahal Nabi menganjurkan kita untuk berjamaah. Andai berjamaah pun kita tidak khusyuk dalam sholat. Itu dalam ibadah hanya sholat, belum ibadah-ibadah lain. Puasa kita, kalaupun puasa mungkin Ramadan, sunah-sunah kita tinggalkan banyak. Belum baca Quran kita, belum sedekah kita, sedangkan di dalam hati kita penuh pamer, riya, penuh sombong, penuh bangga diri, yang mana penyakit-penyakit hati tersebut bisa melebur semua pahala-pahala ibadah kita. Lalu kelak di akhirat, kalau kita tidak mengharap atau mengandalkan syafaat dari Rasulullah, kita mau mengandalkan apa? Amal kita. Amal kita tak layak untuk kita andalkan. Maka beruntung, salah satu keberuntungan bagi Anda yang sudah atau yang akan umroh atau yang sedang umroh, Anda mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW, yaitu wajabat lahu syafaati, kata Nabi. Dia berhak mendapatkan syafaatku kelak di akhirat. Asalkan niatnya yang betul ya. Ada fadilah yang kedua, yaitu meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya kalau kita mendekat dengan sang kekasih, itu semakin cinta kita semakin tinggi, rindu kita semakin dalam gitu ya. Mudah-mudahan yang nonton ini yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum umrah atau belum haji, segera insya Allah Allah panggil antum semua, Allah panggil kalian semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan tidak menghutang tentunya, dalam keadaan sehat, panjang umur. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kutipan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi Anda yang belum umrah, bagi Anda yang belum melaksanakan ibadah haji atau ibadah-ibadah lainnya, segeralah ya, laksanakan waktumu, kesempatanmu ini. Karena ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla harumik, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, apalagi ini membahas sedikit tentang umroh. Banyak orang yang sudah mengeluh daripada orang-orang yang umroh lewat biro kami. Mengapa saya umroh tidak dari dulu ya? Ketika zaman saya masih muda gitu. Mengapa kok sudah tua begini saya umroh gitu? Alias apa? Tenaga sudah berkurang banyak karena butuh tawaf, sa'i, dan lain-lain. Dan itu membutuhkan tenaga juga gitu. Banyak orang yang berpikiran ibadah itu nanti kalau sudah tua. Jangan saudara. Apa kamu yakin kamu akan hidup sampai tua? Bukannya mati itu tidak menunggu tua. Banyak loh yang muda-muda
tiba-tiba meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat afiat. Banyak loh yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa sakit. Karena mati itu tidak menunggu sakit, ya, tidak menunggu tua, dan semua yang hidup itu pasti mati. Jadi alangkah indahnya ketika kamu di masa muda, kamu sudah mendapatkan jaminan Rasulullah kelak di akhirat akan disyafaati oleh Rasulullah SAW. Dengan apa? Umroh, ya, dengan umroh lillahi ta'ala. Yang nomor 2, wasihataka qabla saqamik. Manfaatkanlah sehatmu sebelum kamu sakit. Nggak ada orang yang tidak sakit di dunia ini kecuali dikatakan Fir'aun. Fir'aun itu diceritakan hidupnya itu 500 tahun, bahkan lebih dikatakan, dan tidak pernah sakit. Hampir semua orang sakit, mumpung masih sehat, mumpung kaki masih kuat dipakai untuk jalan sebelum asam urat tiba. Kita tidak mau ada penyakit asam urat, kita tidak berharap, mudah-mudahan sehat semua. Cuman manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu gitu. Nanti kalau sudah datang alasannya beda lagi. Sedangkan umroh ini atau ibadah-ibadah lain itu wajib, walaupun seumur hidup sekali bagi yang mampu, ya. Ada di kitab Sofatus Zubat itu Ibn Ruslan. Nomor 3, wa ghinaka qabla fakrik. Kayamu sebelum jatuh masa fakirmu, masa miskinmu. Mumpung kamu dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan kenikmatan rezeki yang Allah berikan kepada kamu ini pada tempatnya. Jangan dipakai untuk foya-foya, nanti di akhirat dituntut loh. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu besok ada pertanggungjawabannya. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipakai untuk apa gitu. Yang nomor 4, wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum jatuh sibukmu. Kalau kita tidak mempercepat amal baik, biasanya kita akan kalah dengan hawa nafsu kita gitu. Maka dikatakan kalau kamu menyia-nyiakan waktumu, kamu tidak pakai untuk ibadah, maka kamu akan dikalahkan oleh hawa nafsumu untuk melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum timbul sesuatu yang mengundang murka-murka Allah, kita maksiat dan lain-lain, maka sibukkan nafsu kita ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Hidupmu pakailah untuk ibadah sebelum tiba matimu atau ajalmu. Banyak orang yang berkeluh kesah di kubur, ingin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke dunia lagi. Untuk apa? Untuk semakin taat, untuk beribadah, untuk sedekah, untuk sholat dan lain-lain. Kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu luang, kita yang masih hidup, kita yang masih diberi rezeki oleh Allah, nafas, jantung masih berdetak, alhamdulillah. Ayo gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gunakan untuk bermaksiat, untuk nganggur. Karena di akhirat kelak, orang-orang yang di dunia nganggur, yang di dunia tidak digunakan waktunya untuk ketaatan, itu kecewa, nyeselnya banget. Mengapa teman saya seumur, sekelas, sepekerjaan, dia berada di surga, levelnya di atas saya? Mengapa saya dahulu di dunia itu tidak seperti dia ibadahnya, sholatnya, baca Qur'annya, sholawatnya, umrohnya, hajinya? Mengapa saya tidak menggunakan waktu-waktu itu? Itu orang yang nganggur, yang maksiat, yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis, dia diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang yang cerdas, pinter mengatur waktu, supaya kita semua itu menjadi orang-orang yang kelak di akhirat menjadi bahagia, selamat, menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.